Ya Latif wa Mustafa ya Latif wa Mustafa hasbi wa kafa ya Latif ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Mustaqim ya Sampai syadid ya Hasbi ya Mu'min ya Rahim ya Zahir ya ya wali ya wadu ikhina ya Rasul ya 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 Bahu ya Qahar ya Aziz ya Ghaffar ya Nabi Ta'al ihfazna minna ya ya Sami' ya Bashir ya Alim ya Mu'min ya Muhaimin ya Salam Salimah wal Muslimin ya ya Allah ya Azam ya Fatah ya Amin ya Ali ya Habib ya Hasim ya ya Ghaniyu ya Hamid ya Ma'ala wal Muslimin ya ya Muhyi ya Mu'min ya Hayyu ya Qayyum ya Hafiz ya Latif bina ajma'in ya Ya Allah ma nasha wa lima nasha la yashira ma nasha wa lima nasha ya
ولو جعل العبد وشاء ما كان إلا ما شاء فمن حتى شاء خلافه الله يشاء فارزقنا فيما تشاء وارزقنا فيما تشاء ما كان إلا الله يشاء والصلاة والسلام على شفيع وزد جمعنا في كل وآله صحبه الكرام وصحبه يا أهلي المصطفى يا أهلي المصطفى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah jamaah masjid al-Azhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah yang memberikan rahmat hidayah sebabnya kita masih diberikan kita bersyukur di sisi yang benar. Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di amin masyarakat dari malam syafaat yang berbeda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Itu jendela itu yang jadi biar suaranya enggak keluar. Kalau yang baru datang tetap aja naik kopi, ya. Mungkin agak keras sih ambil pada ini. Coba kalau tutup, insya Allah mungkin nggak terlalu, dan mungkin agak-agak jasa suara masih kayak ini, udah jelas ya. Kalau begini mana tadi jelas ya, mungkin agak jauh, jadi kecil jalannya, ya. Dan mungkin kan paham kalau ada begini dengan apa yang ini sebelumnya kita pernah baca suatu Fatihah kita sudut kita siapa Muhammad Muhammad kita siapa Muhammad dan wasohi wa Muhammad Zaid Muhammad 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 kepada aku semua wasulai yang jauh kita dengan apa yang kita yang Jangan menjadi berkat masalah warimu dapat dipilih dunia akhirat. Saya tidak untuk berfaedah. Atau tidak. Allah kita isyarat alim dan syaitan berwajib bismillahirrahmanirrahim wa alaihi rahimahullah ana'ala ibarakatuh lubik biddawi amin. Halaman 133 wasali suha ya an-nadar darul muhnatin amankan nabiha halaku dan aku amankan nabiha halaku dan aku minat tilati bisadani biha pemasol biha
Yang ketiga, apa anggota yang ketiga? Masih bisa nyambungin sama minggu kemarin. Yang ketiga, nah, ini review lagi, review cerita awalnya. Kitab ini membahas tentang 7 tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, dan sekarang di tangga keempat, yaitu godaan terbagi menjadi 4. Dan ini godaan yang keempat, yaitu segala kesulitan hidup dan musibah. Ya. Kenapa? Pertama, kenapa kita disuruh cukup dengan sabar untuk menghadapi cobaan dan musibah. Apa itu sabar? Sudah dibahas kemarin. Kenapa kita disuruh sabar? Karena ada 2 hal. Pertama, agar tercapai ibadah kita dengan maksud. Kalau nggak sabar, nggak bakal sampai pada tujuan ibadah kita. Ya, kenapa mesti sabar? Ya, karena memang semakin kita fokus kepada ibadah yang sebenarnya, makanya semakin banyak ujian cobaan. Ya, jarangkan berbagai macam ujian. Pertama, an-nauda ibadah, karena tidak ada ibadah. Kenapa ibadah yang benar yang fokus kepada yang dituju? Dan ibadah kita hakikat yang benar yang dikerjain pasti justru malah banyak ujian. Karena ya ibadah tidak akan pernah kecuali di dalam diri kita ada kesulitan. Ya, karena yang namanya sulit akibat hawa nafsu kita tidak suka, dan hawa nafsu tidak terlalu suka dengan urusan ibadah. Nah, jadi kalau ibadah berarti ada kesulitan di situ. Yang kedua, ya sesungguhnya hamba itu tidak maaf ya. Orang hamba jika melakukan perbuatan baik bersama beratnya melakukannya, makanya butuh konsisten. Nah, konsistensi ataupun yang bahasa kita istiqomah itu harus dijalankan dengan betul-betul serius, hati-hati. Jangan sampai konsistenan kita itu rusak. Nah, itu kemarin dari bahas. Nah, sekarang yang ketiga, ya kenapa kita lebih sabar menghadapi segala macam ibadah? Karena pasti ibadah itu bukan kesulitan dan musibah dan ujiannya pasti ada. Karena ibadah, ya, karena selalu berusaha tentang nafsu kita sendiri, ya. Maka itu sudah keharusan kita sabar menghadapinya, karena anak darah mina, karena dunia ini adalah dunia ujian, ya. Dunia ini adalah dunia ujian. Saat kita ingin berusaha menjadi dekat kepada Allah, saat kita ingin hidup kita diterima Allah untuk masuk surga, ya. Makanya kita dites di dunia ini dengan berbagai macam ujian. Maka itu jelas bahwa dunia ini adalah negeri ujian. Kalau mau hidup bahagia di akhirat, berarti mesti diuji di dunia. Kalau yang kamu mau uji di dunia ini, kemungkinan sulit untuk mendapatkan surga. Jadi bahasa secara nggak langsungnya kita harus menerima kalau dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan berat. Ada masalah, maksudnya nanti kita mengatakan kenapa sih yang enak-enak dia dilarang? Karena emang negeri ini bukan negeri orang mukmin, ya. Ini negeri penuh dengan ujian. Kita harus sabar menerimanya. Kadang kita lihat ada orang-orang kafir yang hidupnya bahagia, kita enggak, karena kita bertauhid. Ketahuilah di negeri itu ujian. Allah pernah mengatakan dalam Musa, yang seandainya di Quran Allah seandainya dunia ini berharga di pandangan Allah sayapnya pun, maka orang kafir tidak akan bisa bahagia. Tapi kita lihat kok orang-orang kafir bisa hidup dengan bahagia dan enak, berarti di bawah tidak terlalu menganggap ini. Ya, karena negeri ini cuma jadi ujian untuk orang. Nabi pun telah mengatakan dunia ini penjara buat orang-orang mukmin. Kenapa? Karena isinya ujian doang. Bahkan kebahagiaan orang mukmin di dunia pun sekalipun itu pasti disuruhnya ingat lagi tentang musibah. Jangan terlalu senang, takut lagi musibah. Selalu ingat, karena emang itu bukan negeri kita. Lagi orang mukmin. Dan ada sebuah kitab yang saya pernah baca mengatakan bahwa dunia ini bagi orang-orang mukmin adalah di mana mereka makhluk-makhluk kaum yang sedang kesasar. Karena tempat tinggal aslinya adalah surga. Jika ada orang-orang surga di atas bumi, yaitu orang-orang yang bertingkah laku, berakhlak berbeda dengan orang bumi. Karena akhlak itu adalah akhlak orang-orang surga. Akhirnya orang-orang bumi, wali-wali Allah, kadang-kadang peraduan sifatnya agak beda dengan kita berdua. Karena mereka adalah akhlak dan kelakuan orang surga.
dan mereka sedang merantau dari surga. Suatu saat mereka akan pulang kembali ke tempat aslinya, yaitu surga. Nah, jadi kalau kita mau menjadi orang yang masuk orang surga, lihat akhlak para sahabat, para nabi, para wali, itulah akhlak surga. Mereka akan berbeda dari surga. Orang sedang jalan-jalan, dia sedang sendirian. Gitu. Itu akhlak surga, berbeda sama akhlak. Maka jadilah orang-orang asing di bumi ini, yang mana kelakuannya nggak seperti apa yang dilakukan orang bumi. Orang-orang bilangnya sebelumnya jalan-jalan, orang-orang sebelumnya itu kumpul di pengen sendiri, ya pengennya baca buku. Orang agak aneh, tapi itulah kelakuan orang asing. Makanya tidak mirip, dan begitu. Asing mereka di sini. Maka itu diungkapkan bahwa mereka itu orang-orang yang sedang bersasar menuju pada rumahnya mereka surga. Wajar kelakuannya berbeda, karena bukan orang bumi pastinya. Mereka yang orang-orang surga yang akhlaknya seperti itu, akhlaknya orang surga. Ya, akhirnya semakin akhir zaman semakin sedikit orang yang berakhlak orang surga. Makanya nanti akhir zaman semakin sedikit orang-orang surga yang kelakuannya berbeda dong. Ya, karena memang juga ada hadis nanti orang-orang yang berjalan dan berjalan yang benar. Ya, orang yang sidikin di akhir zaman itu mereka dimusuhi, dianggap salah, dibenci, dikucilkan. Nah, itu orang-orang surga. Karena akhlak mereka berbeda. Dan itu akhlak surga. Gitu. Makanya bahasa mereka adalah orang-orang surga yang sedang terlantar di atas bumi. Ya, paham? Ya, itu yang dikatakan dunia ini adalah negeri ujian bagi orang-orang yang mau masuk surga. Karena memang selalu banyak larangan-larangan. Kalau misalnya ada ya sesuatu yang kita nikmati di dunia, misalnya minuman keras, maka tidak akan dapat di sana. Makanya di sini lagi dilarang. Bahkan sesuatu yang bisa menjaga pandangan dari wanita makan apa akan memberikan bidadari di sana. Emang itu ujian doang, hasilnya di sana. Ya. Jadi kalau kita merasa orang-orang di dunia ini orang muda Islam, udah bertauhid tentang nikah hidupnya banyak ujian beratnya, memang itu. Berarti betul kita orang mukmin. Karena kalau orang mukmin bahwa negeri ini ada negeri ujian, tetapi kita merasa orang mukmin, tapi kita tidak dapat ujian, itu kita senang aja. Dipertanyakan diri kita. Ya. Maka orang mukmin di negeri ujian tidak dapat ujian, nggak mungkin. Makanya salah wajar kita kalau kita mukmin, berarti makin banyak ujian. Karena negeri ini ujian. Gitu. Akhirnya ada seorang nabi di Bani Israel bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kamu jadikan kami yang beriman kepada hidup dengan penuh masalah ujian berat, tetapi yang tidak beriman kepada kenapa engkau buat mereka bahagia dan senang? Jawaban apa kepada Nabi ini? Kata Allah, apakah kamu tidak reda wahai Nabi bahwa dunia untuk mereka, akhirat untuk memang begitu. Kita harus berdoa. Ya, udah reda, mereka cuma di dunia doang. Ya, karena kamu di dunia itu cuma berat tapi masih bisa enak, masih hidup, masih bisa makan. Tapi di surga kamu dapat keinginan. Kamu tak reda dunia untuk mereka, akhirat. Ini, jadi kita jangan iri dengan orang-orang yang jauh dari agama, jauh dari ketauhidan, dari mereka kelihatan bahagia. Jangan iri. Justru dipertanyakan. Kalau kita memang benar-benar merasa kita orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, pertanyakan diri kita. Saat kita makin ikut ujian kita, itu suatu kesalahan. Wah, apa nih? Kok saya ini orang yang mengakui beriman kepada Allah tetapi kok enggak ada ujian? Padahal negeri ini, dunia ini adalah negeri ujian buat orang. Kalau kita sampai gak ada ujian, sampai gak ada masalah, tanyain diri kita. Orang-orang merah sedang tahu gitu, ya. Ini harus diterima ya. Maka di babnya sabar. Ya. Katanya Allah akan beri ganjaran dari urusan kepada Allah bagi orang yang sabar. Itu 300 sabar. Makanya Nabi yang lain dimuliakan tidak ada. Yang Muhammad kenapa? Sabar. Ini umat. Nah ini yang ketiga, kenapa kita itu sabar dalam ibadah kepada Allah pada negeri ini adalah negeri ujian. Pamankan nafiha, siapa orang yang di dalam bumi, lalu dalam minat ilahi, makanya tidak boleh tidak, pastinya akan diuji, akan dapat bala. Kalau hidup di atas bumi ini, yang
kasihan kalau orang yang kafir dapat ujian dapat bala juga, akhirnya bisa neraka. Beruntunglah kita yang mukmin, karena negeri ini sebenarnya memang negeri ujian. Siapa yang di dalamnya pasti tidak tidak akan mendapat ujian dan bala. Bisa lagi dengan segala macam kesulitan hidup di dalam dunia ini, dan masalah ini dan segala macam musibahnya di atas dunia. Memang ini negeri penuh dengan ujian, musibah, dan dunia ini pun rentan ada umurnya. Makin sana makin tua dunia, makin banyak masalah. Dikatakan di dalam syarat ini, ya, satu baris dua baris di bawah saya, ya. Kalau Ibnu Mas'ud berkata, Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ad-dunya kulluha umum." Dunia itu semuanya itu penuh dengan duka. Kata Ibnu Mas'ud, dunia ini semuanya adalah duka. Karena ini negeri ujian. Ya. Itu hanya kalau orang lagi di ruangan, itu kan di ruangan ujian, lagi sekolah di ruangan ujian, masa dibilang di ruangan ujian, semuanya pasti lagi diuji, gitu kan? Nah kalau di dalam ruangan ujian tapi dia nggak diuji, ini pertanyaan, dia nggak dapat kartu ujian atau pembayaran, gitu. Jadi dunia ini puluhan buku adalah ketika, ya, pamakana min api surur pabalikul. Nah ini, kalau ada di dalam dunia ini tidak mendapatkan kesulitan, kedukaan, tetapi mereka mendapatkan kebahagiaan, dia lagi beruntung aja. Ini kita harus syukuri. Ya, dunia ini dalam arti maksud memang dunia penuh dengan kedukaan. Memang isinya duka doang. Ya, kalau ada orang yang dapat kebahagiaan di dunia ini, dia lagi beruntung. Apa bayarnya betul? Ya, semua di ruangan ujian ini pasti lagi diuji. Kalau ada yang ujian, dia beruntung dari dapat. Kalau nggak diuji, berarti dia dari tinggal ya tadi mana? Ya. Jadi kebahagiaan di dunia ini pun itu adalah untung-untungan. Kalau orang pasti dikasih. Padahal artinya dunia ini adalah penuh dengan duka. Dan ini bukti kalau saat kita dapat kebahagiaan, harus bersyukur banget. Karena itulah dunia yang penuh dengan atau kita yang negeri ini negeri ujian, tetapi kita bisa bahagia. Ini aneh. Tetapi itu konsekuensi apa hanya Allah. Allah sesuatu yang membahagiakan dia. Tapi orang yang dibahagiakan di dalam tempat negeri ujian, ini orang harus bersyukur banget. Ya kan? Di dalam negeri yang penuh dengan ujian, tetapi Allah memberikan dia kebahagiaan. Dia suatu orang yang sangat beruntung. Makanya itu kita hidup negeri ini semua dunia itu penuh dengan buruk, kedukaan. Dan kalau ada orang yang bahagia mendapat kesenangan di dunia ini, berarti dia beruntung aja. Ya. Allah lagi bayar aja mungkin. Bapak Allah Junaidi, pas berdasar silo, kata Imam Junaidi, dia mengatakan asku astagfirullahaladzim, astagfirullah, maka ada yang binal aku anggap buruk, gitu. Lalu nggak pernah aku anggap buruk apa yang terjadi di alam semesta ini. Gitu. Maksudnya dibilang lastu astagfirullah, maka alayya. Aku tidak pernah anggap buruk apapun yang terjadi di dunia ini, di alam ini, apapun yang terjadi kepada diri ini. Aku tidak pernah menganggap buruk. Paham gak itu maknanya? Aku tidak pernah menganggap buruk apapun yang terjadi kepada diriku dari dunia ini. Jadi kena apapun, terjadi apapun dengan diri dia nggak anggap itu suatu keburukan. Kenapa begitu? Ya, karena tadi bilang di ani wal asal bahwa anak dunia daru hamdi wa qawmi wa walad wa fitnah, ya, wa ana ta'ala kullahu syarr. Makanya dibilang aku tidak pernah menganggap buruk apapun yang terjadi dalam hidupku di alam semesta ini, karena aku sudah menetapkan dalam diriku
secara dasar semuanya bahwa dunia ini diciptakan memang negeri kesedihan, kedukaan, kebalaan, fitnah, dan sesungguhnya alam ini semuanya adalah alam keburukan. Jadi kalau hidup masalah di atas bumi ini memang hidupnya, jadi dia tidak akan buruk karena emang udah harus begitu. Bahkan omongannya dia Syekh Al-Junaidi dia mengatakan apapun yang terjadi dalam hidup ini harus tidak menganggap itu buruk. Memang begitu. Ya. Emang dunia pada dasar diciptakan memang untuk ujian, penderitaan, kesedihan. Ya, nah dunia ini adalah negeri semuanya negeri keburukan. Gitu. Contohnya, ya kalau kita jadi anak buah tentara gitu ya, lagi di ospek bahasanya, lagi di rindam, ya, yang dari jam 6 pagi sampai sore itu pasti semuanya adalah bisa jadi siksaan ya dari atasan. Itu makanya jam 7 tahu-tahu disuruh bangun, suruh lari, panjang, dia nggak apa. Aku tidak memakai dulu, kenapa? Emang gue tahu aku lagi di ospek. Pastinya apapun yang terjadi pada hari ini yang menjadi hari yang menghadapi 10 hari pun itu semuanya adalah emang yang berat-berat. Terus dia tidak terima. Ya, nggak bisa terima karena gue udah sadar mau masuk ke sini, ya pasti di ospek. Semuanya dari pakai itu pasti menderita. Terus pas dapat penderitaan dari atasan, suruh satu ini, suruh ini, dia terima aja. Nah, emang karena itu tempat ospek. Begitupun beliau mengatakan dunia ini kayak tempat ospek. Apapun yang terjadi, ya berarti itu terimain. Emang dunia ini kayak gitu. Paham kan? Ya, paham kan? Ini cara biar kita sabar pada itu, memahami dasar awal muasal dari dunia ini. Ya, negeri dunia ini asalnya emang begitu. Negeri penderitaan, kesulitan, negeri masalah. Jadi kalau kita dapat ujian atau masalah dari dunia ini, ya harus terima karena begitu ini. Fondasinya berarti sabar. Dan dengan memahami ini, memahami dasar penciptaan dunia ini untuk memperkuat kesabaran kita. Ya, tujuannya itu kenapa ini dibahas agar ini menjadi literatur buat kita untuk memperkuat kesabaran kita. Sabar itu harus dari ilmunya biar kita kuat dengan sabar. Karena orang ngomong sabar apa definisinya, mesti gimana ya? Nah ini isi-isi tentang sabar. Kenapa kita mesti kuat dengan sabar kita? Karena dasar ini dunia itu memang dasar penciptaannya, memang negeri ujian. Ya paham ya, tadi kalau dijatuhkan seperti kita masuk rindam, ya dari pagi yang berusia 10 hari pun kita terimain apapun yang terjadi kerana. Ya kita tahu ini adalah tempat di mana kita lagi disiksa atau dia diuji, ya nggak mungkin orang lagi di rindam pagi-pagi, ya ampun kok begini banget sih dalam banget sih rasanya, kok gue disuruh saat itu, nggak mungkin nggak boleh kalau jadi udah terima, emang gue lagi mau masuk sini, emang gue lagi mau tes. Ya harus terima apa begitu maka kata terima mengenai ini mengatakan dunia itu emang negeri begini, negeri rindam ya rindam dari awal apapun yang terjadi tiap harinya iya berarti emang itu dia untuk mengetes kita siapa yang sanggup sampai lulus siapa pemalas lulus surga gitu ya ini adalah tujuan beliau membuat ini atau memberi pemahaman ini adalah agar sebagai dasar literatur kita untuk memperkuat kesabaran kita menghadapi dunia. Sabar tanpa literatur ngambang. Kayak orang yang sabar aja, sabar yang mana? Sabar itu tanpa pemahamannya juga. Karena emang itu luar kata sabar banget ya. Sabar aja. Kayak apa definisi atau isi yang membuat kita bisa kuat sabar ini? Beliau cara-cara caranya mengisi salah satu dia pahami bahwa dunia ini memang begitu. Jangan Allah menciptakan dunia ini memang penuh dengan ujian. Jadi kalau saat kita tidak bermasalah yang ini memang harus kita terima. Nah itu yang akan membuat sabar. Ya. Lalu wamin ini beliau melanjutkan lagi dengan dunia ini bahwa sesungguhnya dunia ini adalah memang sudah dasar yang diciptakan untuk negeri kedukaan, kesedihan, bala, fitnah, ujian, dan
Dan sesungguhnya dunia ini semuanya adalah keburukan pada dasarnya. Itu wa min hukmihi, dan daripada hukumnya Allah, ketentuannya Allah, ayat adalah kon bikuli ma akon, ya, bahwa sesungguhnya bahwa apa-apa banyak datang kepada diriku bikuli ma akon, apapun yang aku gak suka, ya, dia mengatakan, dan itu jadi ketetapan Allah, sudah jadi keputusan Allah, apapun yang hadir terjadi kepada diriku, itu hanya apapun hal itu tidak aku senangi. Gak enak itu, karena sesuatu terjadi sesuatu yang gak enak buat diri. Dia mengatakan, Fa'in dan Qadi bikul ma'akabu bahwa betul ilang wal'asbu walau. Ya, Fa'in dan Qadi. Ya, jikalau datang kepadaku, aku mendapatkan sesuatu yang aku sukai. Ya, bahwa betul itu suatu keberuntungan di atas dunia ini. Tetapi kalau tidak, ya, dia bilangnya gini, seandainya terjadi kepada diriku, ini hukum dari Allah. Seandainya terjadi kepada diriku sesuatu permasalahan yang aku tidak suka, ya itu sudah wajar. Seandainya tapi sesuatu terjadi kepada diriku yang menyenangkan, yang membuat aku bahagia, itu suatu keutamaan saja, pemberian dari Allah secara khusus. Lalu seandainya tidak, seandainya aku mendapatkan penderitaan atau yang gak enak terus, aku harus meyakini itu aslinya. Ya. Paham? Ya, paham gak maksudnya? Kalau dia bisa mendapatkan suatu penderitaan dalam hidupnya, ya itu kan hidup. Tapi suatu saat kalau dia dapat suatu kebahagiaan, sesuatu yang enak yang dia cintai, maka itu dia cuma meyakini itu suatu keberuntungan aja, sama kayak gimana semuanya. Dan kalau aku tidak mendapat kebahagiaan atau kesenangan di dunia ini, aku balik lagi ke Allah yang mendasar di dunia ini. Ya. Itu, paham ya? Gitu, kalau lagi senang, kita bahagia gitu, lalu besok menderita, ya Allah, dunia begini sih, gak enak banget. Nah, begitu. Kalau dia tidak masa kebahagiaan, masa beruntung, lalu masa penderitaan lagi, dia bilang, lah emang dunia dasarnya begini, emang dunia dasarnya juga enak. Gitu, ya. Oke, kita jangan dilalaikan dengan kesenangan. Pas kita dapat kesenangan dari Allah, kita bahagia, terus dapat penderitaan, kita marah. Begitu, Allah begini sih, hidup begini. Ya, padahal tadi kalau dia mengatakan kalau saat kita dapat kesenangan, kita berterima kasih, kita bersyukur, kita bersyukur. Tetapi saat kita mendapat penderitaan, kita akan bilang, ya emang dunia dasar kayak enak. Ya udah terima. Gitu, paham ya? Ini kalau mau senang aja, jadi kapan kan enak kan? Ya, nggak diuji. Ya aja ntar enak, akhirnya tahu gimana. Ya kalau nggak itu jadi orang Islam atau uji terus. Emang begitu kalau mau kan, kalau mau jadi masuk Islam jadi uji. Jangan pengen senang di dunia, senang di dunia, ya dua kaya raya, mati masuk surga. Hampir kagak ada. Ya, orang Islam pasti diuji. Ya para nabi aja ujiannya justru paling berat gitu. Karena untuk mendapatkan tempat yang paling mulia insya Allah. Semakin berat ujian kita dan kita bisa menjalaninya, semakin tinggi derajat kita bisa juga. Gitu, tujuannya sama. Ya, jadi sabar ya. Ini berbeda ya. Lalu waktu Abu Ayyub Durratu rahimahullah. Namanya Abu Ayyub Durratu rahimahullah. Ya ayyuhan nas, kata dia, wahai manusia, antum tuhibbuna salasat asya. Kalian pasti senang 3 macam hal. Walaysa iyyakum, padahal 3 hal yang kalian suka dan kalian senang ini bukan buat kalian. Wahai manusia, tengok ya Abu Ayyub, wahai manusia, kalian suka dan senang pada 3 hal. Pada 3 hal ini bukan buat kalian. Ya, apa? Tuhibbuna nafsa wa ayya bihawa. Ya, kalian mensukai nafsu kalian sendiri. Ya, nafsu itu diikuti dari keinginannya apa aja. Padahal itu kecenderungannya buat dunia. Paham kan? Nafsu ini
cenderungnya buat dunia, bukan buat kita. Ya, kenapa kita menyayangi nafsu? Padahal nafsu ini nggak perlu kepada kita, perlunya kepada dunia. Ya, makanya orang yang mencintai nafsunya pasti rusak. Ya, karena nafsu lebih cenderung kepada keinginan dunia bukan keinginan akhirat. Ya, jadi kenapa kalian mencintai nafsu? Padahal nafsu nggak pro begitu. Ya, karena ayat Qurannya sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Kok yang begitu kecenderungannya, kok kita cintai? Ya, kita sangat mencintai nafsu kita. Buktinya apa? Saat kita dihina, difitnah, disakitin, dijelekin, pasti dia marah. Kenapa? Karena nafsu kita gak boleh disakitin. Itu, paham? Ini egonya. Ego kita yang sangat mencintai nafsu sampai kita menjaga nafsu kita segitunya. Saat ada yang mau menyakiti nafsu kita dengan menghina kita, menyakiti kita, merendahkan kita marah. Kenapa? Jangan ganggu nafsu. Secara karakter sebenarnya kita kalau dihina, difitnah, dijelekin, dijatuhin, kita marah. Sebenarnya begitu kan? Kita lagi marah ke orang, bilang jangan ganggu nafsu kita. Segitunya kita cinta nafsu kita, segitunya kita jaga. Padahal dia selalu mengajak kepada guru. Bahkan ini jangan bikin nafsu sendiri ya aja deh. Ya, merasa pintar, merasa hebat, merasa ngerti, terus dikatakan nggak ngerti malah nggak mau banget nafsunya ini sakit orang. Segitunya kita menjaga nafsu kita, segitunya kita melindungi nafsu kita sampai ada orang yang coba untuk milik atau nyakitin sendiri pun kita marah. Doa, masuk-masuk dari jangan rangkai nafsu dulu. Secara karakter begitu kalau kita dihina malah. Segitunya kita mencintai nafsu. Padahal Allah menyatakan sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada guru. Kenapa kita mencintai itu? Jangan mengajak kepada Allah. Ini renungi lagi yang begini. Ya, hawa nafsu itu begitu, maunya yang enak-enak. Ya, kalau namanya ada orang ngasih tahu nih. Ya, ngasih tahu kalau kita salah jalan. Belum mendingan aja dah itu tak benar begini. Nggak terima, padahal itu benar. Kenapa? Kenapa nggak terima? Karena nafsu kita nggak suka sesuatu yang tak enak. Nafsu kita pengen sesuatu yang enak terus. Padahal kita tidak bilang kalau proses ini salah, nggak baik. Tapi nafsu bilang tapi enak ke sini. Ya, kita bilang jangan ke sini tuh, bahaya itu. Udah sini aja, marah. Kenapa marah? Karena dia nggak mau nafsunya itu jalan. Ya, salah satu contohnya dia rumah sakit kan, ada yang bilang, lo jangan kawin sama dia, ini orang yang begini berbahaya apa sama dia, berantakan, tapi nafsunya mencintai orang. Kalau mungkin apa yang ini baik, soalnya tapi nafsu nggak suka. Terus kasih kita bilang lo sini aja, kan lo tinggal marah, nafsu. Tak terima. Segitunya kita mencintai nafsu. Segitunya kita melindungi nafsu kita sendiri. Ya saat kita diajar jalan yang benar, itu kita mau ya. Padahal ada yang kasih tahu yang benar, marah kita yang benar. Segitunya kita melindungi nafsu sampai kita berani melawan ulama, berani melawan nasihat orang. Cinta banget kita nafsu. Ini yang kalian yang kata beliau, kalian mencintai tiga hal, padahal tiga hal ini kan baik. Ya, kalian mencintai nafsu kalian, padahal dia ngajak kepada keburukan terus. Ini bukan mencintai lagi tuh. Tadi ada jelasannya, bahkan kita melindungi segitunya. Gak boleh buat nafsu kita disakiti. Ya, marah kita kalau nafsu kita apa yang marah. Ini segitunya. Ya, ini renungin lagi. Mungkin intervensi buat diri kita. Jangan melihat orang lain. Jadi kita masih ya sangat mencintai dan melindungi lah kalau kita segitunya kita melindungi dan menjaga nafsu kita sampai enggak bisa dikatakan. Ya, itu pertama. Lalu yang kedua dikatakan wajibun lalu utillah. Ya, kalian sangat mencintai ruh, pada ruh itu punya Allah.
Ya, paham nggak? Belum. Terus milik kita, ya, kita ngerasa ini punya kita, padahal ini punya Allah. Badan kita, hidup kita sholat itu semuanya mati, lillah, punya Allah semuanya. Hidupku mati itu sehat, itu punya Allah. Sampai segitunya kita, ya, zaman sahabat itu dikatakan mereka diajak orang amanah, takut mati. Padahal mati itu Allah, kok takut mati? Kan nyawa lu punya umur, segitunya cinta banget sama nyawa lu, jangan sampai diambil. Ya, makanya Allah mengatakan akan lebih takut kepada Quraisy ketimbang kepada aku. Ya, disuruh perang takut mati. Takut segitunya lu cinta itu jaga. Padahal lu punya aku ya, ya. Di titik itu segitunya kita menjaga kesehatan kita, apa misalnya segitunya dokter terus takut mati, ya, segitunya takut balik roh kita hilang, padahal ini punya apa, ya. Bagaimana ini bisa pulang dengan baik, itu jangan ditahan, ya, melawan suatu hal yang tidak baik apa demi roh kita ini tetap jangan mati, jangan hilang. Makanya banyak orang-orang yang datang dengan kematian kan. Makanya penyakit akhir zaman itu adalah wahan, kata Nabi. Kata sahabat, apa penyakit wahan itu ya? Takut mati dan cinta dunia. Ini dua kecintaan kita kan. Takut mati itu terlalu cinta sama roh, padahal roh punya Allah. Cinta dunia adalah karena kita selalu mengikuti nafsu. Para nafsu selalu ngajak kepada hal. Ya. Ini dari hadis Nabi dunia yang kedua sebenarnya yang kita cintai. Kita terlalu mencintai itu dan terlalu mencintai nafsu. Itu yang kita Nabi di akhir zaman akan timbul dua, ada penyakit wahan. Sahabat bertanya, apa itu penyakit wahan? Takut mati dan cinta. Paham ya? Takut mati karena terlalu cinta kalau cinta dunia karena selalu menjaga nafsu dan mengikuti keinginan. Dan bahkan bukan mengikuti Tuhan sampai kita menjaga malah nafsu yang sampai dekat ini. Bahkan kita, ya, kalau kita penuhi lagi, ya, sudahkah kita menjalankan ajaran Rasul dengan baik? Ini, ya, kita masih harus mengukur lagi bahwa segitunya kita masih mencintai nafsu kita sampai sulit sekali dikoreksi. Makanya sahabat-sahabat Umar pernah bilang, di zaman kami, kata Umar, ini ngomongnya sama tadi, ya, di zaman kami saat ada orang menasihat kami atas kesalahan kami, maka kami akan berterima kasih kepada orang yang menasihat. Di zaman kalian, atau saat ada orang menasihat kalian dengan kesalahan kalian, maka kalian akan mencari kesalahan orang yang menasihat. Segininya ego, segininya nafsu dijaga. Jangan sampai sampai nyerang balik. Gak mau nafsu ini nyerang balik. Ya, sholatlah yang kita perbaiki supaya kayak dulu dalam berraya supaya yang balikin ke orang lain. Di zaman kami dinasihati, kami berterima kasih. Segitunya mereka bisa menjatuhkan nafsu sahabat. Di zaman kalian saat dinasihati kita tidak sampai ternyata membalikan mencari kesalahan orang yang nafsu sampai serang nyerang balik. Ini kita mungkin lagi, ya. Sampai akhirnya banyak orang sekarang tuh gak enak untuk menyampaikan marah. Mau benerin orang bacaan sama tinggal lagi, ya. Gak enak ngomong gitu. Marah soalnya, ego ada kawan tuh gitu, melawan, nggak terima. Ya. Itu terlalu menjaga nafsunya. Gak boleh hina orang. Ya, ini yang harus kita lihat. Siapa dia? Orang boleh kasih betul dia, sedikit gede. Ya. Malu kalau tuan jadi seorang suami kadang apa yang dirinya sedikitnya. Ya. Ini siapa dia ngomong teman-teman?
tinggal juga dua ilmu itu luar biasa segitu ini menjaga. Makanya orang kayak alim itu, aku siapapun yang mau kepada anak kecil sekarang bagus anak itu kan udah tahu kita terima. Itu orang yang gak ada itu, gak mencintai nafsu. Ya, itu. Ya tidak kita di sini katakan kadang mencintai itu, padahal itu punya Allah. Paham tak maksudnya? Aku tak mati di. Waktu itu nama, nah ini kan, ini pasti ini. Kalian sangat mencintai harta, padahal harta punya warisan, ya, punya orang yang, ya karena punya banyak kegelapan, disuruh buat anak-anak ini, ya, sudah ada. Jadi kalian mencintai harta, padahal harta itu dua saja. Padahal harta itu dua yang diwarisi. Watak berguna istilahnya. Walau tajiduna ya. Gitu. Jadi kalian mencintai harta. Ini paling harus gimana ya kalau harta itu? Islam sudah terjadi. Ujian umat-umat sebelumku mereka semua dikasih ujian. Ini omongan Nabi. Dan ujian umat adalah harta. Ini ya, semua umat-umat sebelumku diberi ujian, dan ujian umatku adalah harta. Kita lihat sudah terjadi hampir sebagian besar Bani Muhammad tertipu dengan harta. Ya, ini pada harta bukan dua ini. Kan sudah pernah diceritain dari Ibrahim bin Adham yang pernah ngomong apa itu. Kalau kalian punya duit 500.000, terus kalian sedekahin 200, sisanya berapa ya? Simpel ya pertanyaannya. Ini dia cuma mau lihat orang yang berpikirnya akhirat atau dunia. Ya, kalian punya duit 500.000, kalian sedekahin 200, sisanya berapa ya? Kalau orang yang memikirkan dunia dan cinta dunia dan cinta harta, mereka akan bilang sisanya 300. Iya kan? Tapi kalau orang yang memikir kehidupan setelah ini, dia mengatakan sisanya 200, karena yang 300 habis di dunia, yang 200 yang kekayaan. Tuh. Lalu dia pernah bertanya karena pemiliknya, kalian misalnya dalam mimpi dapat duit 1 miliar, tetapi dalam kenyataan lagi bangun dapat duit 1 juta, mendingan yang mana? Mendingan 1 miliar mimpi atau 1 juta lagi mulai? Pasti tidak akan bilang, muridnya mengatakan 1 juta lagi melek lah dulu. Ngapain kita 1 miliar sekali itu mimpi? Bohong kalian. Gitu. Kenapa begitu? Itu kami katakan bohong. Kalau kalian lebih memilih 1 juta yang melek, kenapa kalian terlalu berlebihan di dunia? Padahal saya sedang mimpi. Setelah saya suatu maut, justru itu jangan. Makanya pasti jawab, ya 1 juta lagi mereka bohong kan ya? Kenapa bohong? Kenapa kalian sangat mencintai dunia, mengumpulin di dunia padahal itu mimpi? Dan kehidupan yang setelah bangun adalah sama sekali seperti itu lagi kehidupannya. Ya, jadi kita ini yang berlebihan urusan dunia, ya mengumpulin materi yang banyak. Ini kita kayak yang dapat duit 1 miliar tadi mimpi. Ya. Gimana caranya duit di dunia ini kita bawa saat itu mulai kita, yaitu sedekahin simpan ke bawah, biar pasukan mulai satu mau tambah ada duit yang kita sedekahin. Kalau yang kita nggak sedekahin masih ada di bumi dalam mimpi aja tuh. Paling jadi warisan ya ini bawa ke suatu ya ke alam di mana nanti kita mulai. Itu dunia ini penuh dengan kecintaan 3 itu. Ya, kalian mencintai 3 hal, padahal 3 hal ini tidak perlu lagi. Ya, kalian cinta 3 hal ini, padahal 3 hal ini bukanlah untuk kalian. Kalian cinta pada nafsu, padahal nafsu lebih pro pada syahwat dan dunia. Kalian cinta kepada ruh pada hal dunia. Kalian
dan cinta kepada harta buat habisin dunia buat warisan. Buat tubuh kasnain, wala tajiduna rumah. Kalian sebenarnya cuma butuh dua, tapi kalian justru kan nemuin dua hal. Ya, apa kata beliau dua hal? Arokatu, wahuma kerja, yaitu kelapangan, roha, ketenangan, keistirahatan, wafarok, kesenangan. Dan duanya itu cuma ada di surga. Jadi intinya kita disuruh menuntut dua hal itu, mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di kehidupan saya. Karena kebahagiaan dan ketenangan itu ada di surga. Jadi berjuanglah terus di dunia ini untuk mendapatkan dua hal itu. Ya, rohan, wal ya, keistirahatan itu hanya orang habis kerja capek, selesai kerja istirahat. Nah itu orang-orang mukmin kerja sampai dada sunyi, setelah meninggal istirahat itu juga istirahat dan senang. Ya, jadi kayak orang rantau aja dah di bumi, ya terus simpan duitnya buat di kampungan. Gitu. Dan sampai kalau orang rantau harusnya kalau orang kerja tuh hari minggu itu tidak itu rumah baik itu, ya kan? Gua harus nyari duit tiap hari di Jakarta. Gua hari minggu itu rumah baik, ya. Emang gua datang ke Jakarta buat nyari duit. Itu akhirnya sampai tidur kita kerja. Dan istirahatnya begitu deh pasti belum bangun. Itulah yang namanya orang-orang di bumi, anak makhluk. Tidak ada di selesai. Mulai, udah banyak dapatnya ke zaman. Ini dari sini itu dari saya contohnya dari orang rantau, ya sampai dia sedikit berantakan. Ya kalau misalnya orang kerja di Jepang aja kalau ikutin makan cara Jepang habis tuh dia. Makanya dia makan sendiri buat dibawa ke Indonesia, beli jadi transfer. Rela makannya irit, makannya sedikit, padahal dia punya gaji. Ya, dia gaji misalnya 10 juta, janganlah dia makan cuma 2 juta, boleh juga. 8 juta di bawah kampung, disimpan buat di kampungan. Dan seiring mungkin makan dia terus. Begitu orang mungkin, sedikit mungkin dia makan di dunia, sedikit di bawah masyarakat, disedekahin, dikasih anak yatim, santunin. Yang buat dirinya itu masih tinggal hidupnya kita negara tahu. Ya pas pulang ada begini kalau banyak orang itu kapan kita ada banyak aja makan. Dan manusia ini kita harus lebih tahu, ya. Karena kita harus pulang kampung, jangan pulang kampung. Nenek moyang kita dari surga, jangan sampai kita kan pulang kampung dengan kita. Nggak pulang kampung banyak tuh apa namanya? Banyak. Kita itu harus surga. Jangan dulu. Nenek moyang kita ini orang surga. Nabi Adam. Jangan kita pulang kampung. Kalau kita nggak punya modal gimana mau pulang kampung, ya. Ketahuilah apa yang akan menyelamatkan kalian nanti di azab kubur, di alam kubur. Yang menyelamatkan kita adalah amal-amal baik kita. Tuh. Ya. Kalau kita nggak punya amal baik, siapa yang menolong kita di alam kubur? Apalagi siapa yang bisa mengantar kita ke surga? Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari siratal mustaqim, dari padang mahsyar menuju ke surga? Kalau bukan amal kita yang bisa bawa kita. Bisa jadi motor, bisa menjadi mobil untuk menuju ke surga, jadi pesawat menuju ke surga. Ini pesawat, mobil, motornya mana kalau kita nggak siap dengan dunia? Ya, namun terus kalau kita tahu nih, aku buat apa? Buat naik pesawat ke surga ya Allah. Ayo udah cicil aja mahal soalnya. Gitu tahu. Ya kita cicil tiap bulan sedekah akan duit. Ya, 20 tahun, 30 tahun bisa jadi pesawat bisa. Tujuannya buat apa? Buat kita pulang. Ini kita lagi. Ya orang kalau mau pulang dari misalnya dia kerja di Jepang atau di Arab dengan ya. Kadang beberapa dari kumpulin dulu dirinya atau satu dua kerja di luar buat naik pesawat.
Nah kalau kita mau beli tiket pesawat, tinggal saya pulang gitu. Begitu kalau boleh buat pesawat kita ke surga, ya sekali-kali buat nemenin kita di kuburan biar gak siksa, itu aja kita gak pilih, ya. Ada yang mengatakan jangan, aku jangan dengerin itu, bukan orang tuamu, itu setan, menjaga orang tuamu, itu kamu keluar dari Islam, itu lagi seperti maut. Kamu jangan dengar orang ngomong, yaitu setan, nama Allah. Lalu orang yang seperti orang mengatakan, siapa kamu? Aku adalah amal baik. Aku yang menjaga kita dari sesuatu. Amal baik yang kita nolong kita, kalau mau. Ya, makanya jadi kita ini lumpuh buat akhirat, gitu. Agar kita dapat pada dua tujuan tadi, rahat, lapar, ya istirahatan dan kesenangan. Jadi soal doang kita bisa santai, memetik hasil. Dunia ini tempat terdekat. Dikasihnya tentang surga, begitu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pada sini ada saudara manfaatnya. Lihat berbahagia dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.